Perkenalkan, nama saya Gaulinda Permatasari dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Pengertian dari kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan itu ada 4. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada penguat pendapat orang lain, yang ketiga penjelasan suatu uraian, yang keempat bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Jenis kutipan. Jenis kutipan itu ada 2. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Catatan kaki. Pengertian dari catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusun mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Fungsi catatan kaki ada 4. Yang pertama memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman menyusun daftar bacaan. Yang ketiga ada sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Dan yang keempat sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Jenis catatan kaki terdiri dari 2, yaitu footnote dan body note, ditempatkan pada bagian bawah halaman, sedangkan body note ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Daftar pustaka. Pengertian dari daftar pustaka adalah semua sumber-sumber keperpustakaan baik berupa ensiklopedia, buku, majalah, atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir karangan. Fungsi daftar pustaka yang pertama ada memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambah dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam menulis karya tulis yang kita selesaikan. Yang keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama ada kelompok textbook, yang kedua ada kelompok jurnal, yang ketiga ada kelompok disertai atau tesis, yang keempat ada kelompok tulisan atau informasi dari internet. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.